ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cerita kita hari ini adalah bagaimana memanfaatkan yang namanya mesin pencarian Google dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Nah, oke. Sebentar. Kayaknya sebentar biar kita ini dulu. Kita bantu mute-kan temannya supaya nggak tapi ribut. Oke, lanjut ya. Jadi memanfaatkan yang namanya search engine atau memanfaatkan yang namanya Google itu penting dalam perkuliahan kita. Kenapa saya bilang penting? Karena kalian di sini sudah masuk wilayah akademisi. Wilayah akademisi adalah wilayah di mana segala sesuatu itu harus ada landasan berpikirnya, harus ada yang namanya dalilnya. Jadi ibaratnya ketika kalian dari dosen-dosen lain memberikan, tolong buatkan saya makalah tentang misalnya sistem informasi akuntansi, buatkan makalah tentang komputer akuntansi, mengenai MAYOP, mengenai akurat, berbagai macam komputer akuntansi. Nah, makalah ini tidak level SMA yang hanya bab 1, bab 2, bab 3, copy paste, tapi benar-benar kalian rujukan, kalian cari, dan ini kepakai nanti sampai kita lulus kuliah atau minimal menyusun yang namanya tugas akhir dan skripsi. Oke, ini bisa dengar yang lain? Kedengaran nggak suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Tapi sehat semua kan bubuhanmu nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat lagi makan. Kalau yang belum makan silahkan sambil makan, tapi jangan lupa dimatikan kameranya, ya kan? Oke, kita lanjutkan di sini. Saya coba share screen mulai dari bagaimana tahapan-tahapan membuat yang namanya makalah. Karena nanti mites yang saya berikan mungkin 2 minggu yang akan datang di awal-awal bulan November, ini kan bulan 10 ya, bulan 11, itu nanti intinya kalian buat makalah, tapi landasan berpikirnya, tata cara tulisannya harus benar-benar mengambil rujukan dari yang ada. Kalau di zaman dulu, ketika saya buat yang namanya tugas akhir D3, ketika saya buat namanya skripsi, ketika saya membuat yang namanya tesis untuk level S2, ataupun menyusun disertasi kalau untuk level S3, wajib yang namanya penulisan itu harus tertata rapi. Dan misalnya kita ambil satu kasus, kita topiknya ambil apa ya kira-kira ya, sistem akuntansi. Topiknya adalah sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi biasanya ada pengertian sistem, ya kan? Pengertian akuntansi, kemudian ada pengertian sistem akuntansi. Nah, ketika membuat pengertian seperti ini, minimal ada 3 rujukan dari pendapat buku yang kalian buka, atau 3 rujukan menurut 3 ahli yang menulis atau publikasi-publikasinya secara ilmiah sudah diekspos di internet. Oke, sampai di sini mohon teman-teman konsentrasi. Yang tidak konsen nanti silahkan like dan subscribe, nonton di YouTube-ku, karena YouTube-ku sudah 1000 subscriber. Cuman sayang jam tayangnya baru 4000, jadi belum ada iklannya. Oke, ya, kita lanjut.
Lanjut kah? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sistem akuntansi biasanya menggunakan yang pertama memanfaatkan Google Book. Ketika mencari narasi, mencari apa, kita memanfaatkan yang namanya Google Book. Bahkan Google ini, aku baru buka di YouTube kemarin, ada agama baru, agamanya agama dari Google. Ya, jadi Google ini jadi anunya. Jadi apa? Jadi nabinya, canggih pokoknya sekarang. Google, misalnya teori akuntansi. Nah, ini ada buku-buku di sini ya. Filsafat teori akuntansi, yang tahun-tahunnya. Jadi kita ngambil rujukan seperti ini, bosku. Nah, oke, yang mau ngopi sambil ngopi ya. Nah, rujukannya, kutipnya dari mana, daftar pustakanya. Yang pertama kita lihat bukunya. Nih, adakah di sini yang link-link pengertian akuntansinya? Nah, ini pengertian. Oke. Biar yang ada agak biar suaranya nggak ganggu ya. Di sini ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah menurut siapa ya? Nah, yang kayak gini, menurut para ahli ini kamu ketik, kamu tulis mau nggak mau yang kayak gini. Karena kita akademisi, jadi segala sesuatu harus ada landasan berpikirnya. Nih, ini sebenarnya kalau Google Book ini nggak bisa di copy paste, ya kan? Tapi pada dasarnya rujukannya benar-benar ada di buku seperti ini. Dan bukunya buku apa? Sebentar. Nah, bukunya Teori Akuntansi, Pendekatan Konsep dan Analisis, Heri MSI, ya kan? Penerbitnya Gramedia, tahunnya 2017. Jadi ketika kita buat pengutipan di daftar pustaka, berdasarkan yang seperti ini, jadi kita tulisnya gini, misalnya rujukan, daftar pustaka. Nah, ini kalian nanti ada pedoman penulisannya, dan ini ilmu ini kepakai terus nanti. Cuman ini masih yang versi apa ya? Versi susahnya, nanti aku ada dua versi gampangnya. Yang pertama penulisnya adalah Heri, tahun 2017. Nama bukunya Teori Akuntansi pendekatan apa tadi sambungannya ya? Gua kagak lihat. Pendekatan konsep dan analisis. Pendekatan konsep dan analisis, ya kan? Kemudian penerbitnya apa tadi, publishernya? Gramedia Widya Suara Indonesia. Gramedia ini kalau kagak salah Jakarta, kalau nggak salah. Nggak adakah nama tempatnya di sini Gramedia? Sudahlah, Gramedia. Rasanya publishernya Jakarta. Nah, begini ketika mengutip sebuah daftar pustaka, tapi ketika standar jurusan akuntansi, ini agak dimiringkan kalau kagak salah. Nah, seperti ini. Oke. Pengertian akuntansi yang kayak gini bisa ngikuti kah? Ini? Bisa, Pak. Tetap kalian simak ya, karena aku nyampaikan materi yang sederhana tapi kepakai di mata perkuliahan lain. Walaupun aku ngajarnya singkat, nggak lama. Oke, aku lanjutkan. Kemudian ada teknik lain, mengambil rujukan dari jurnal atau mengambil rujukan selain dari buku tadi, mengambil dari skripsinya orang atau tesisnya orang. Nah, caranya gini. Pengertian akuntansi jurnal. Nah, jurnal nih, jurnal ilmiah akuntansi. Nah, WIMA. Jadi setiap gini ceritanya, setiap perguruan tinggi punya yang namanya jurnal atau karya-karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa. Kayak kalian nanti menulis karya ilmiah, kemudian dipublikasi secara online. Nah, namanya jurnal. Jurnal itu artikel-artikel yang ibaratnya di bawah 40 halaman. Nah, ada juga yang namanya skripsi nanti.
Kalau skripsi sama tugas akhir, itu tugas kalian. Kita lihat di sini ya. Nih, kita ambil salah satu, new tab. Kita new tab, biasanya langsung ke download tuh. Kita download. Sebentar. Sebenarnya sudah ke download ini. Cuman ID-nya. Wih, ada iklan. Ramai benar. Teman kita selalu bersama seperti mentega. Mila. Oke. Maaf Pak, maaf. Yumila, kita kasih iklan sejenak ya. Aku sengaja enggak mute karena pengen dengar lagu apa gerang tadi itu. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini ada contoh jurnal. Ini kita ambil. Nah, sumbernya ngerujukannya dari jurnal kan. Kita lihat pengertian akuntansi. Adakah pengertian akuntansi? Kita lihat ini sistem keuangan. Adakah tadi akuntansi? Kalau nggak ada, mau nggak mau cari yang lain. Kayaknya nggak ada. Oke, kita cari yang lain. Kita lain pengertian akuntansi atau jurnal titik akuntansi adalah kata kuncinya gitu. Oke, ada beberapa artikel nih. Jurnal akuntansi keuangan, jurnal tujuan dibuatnya jurnal akuntansi, pengertian fungsi. Oke. Langsung ada, kalau kayak gini agak susah memang. Kita buka dari jurnal Exis Polnes. Oke. Biar kita buka langsung to the point ke website jurnalnya jurusan akuntansi Poltek. Nah, di sini. Jadi, pada dasarnya setiap 6 bulan sekali dosen-dosen itu menulis yang namanya jurnal di sini. Nah, ya kan? Nah, jurnal-jurnal inilah yang diterbitkan. Coba kita lihat. Ini pengaruh faktor motivasi, adakah tentang keakuntansi? Perencanaan laba, ini Pak Marwanto, Pak Parindika, sama Bu Liani, kinerja keuangan, kita ambil. Tulisan-tulisan dosen-dosen kita download jurnalnya. Nah, ini gambar pustakanya bisa kita ambil. Kita download artikelnya mereka. Nah, cara downloadnya kayak gini ya. Download. Kayaknya kedouble downloadannya. Masih konsen kah sampai di sini? Masih, Pak. Masih Pak. Kita lihat dulu. Yang mana tadi ke download, coba kita buka. Jangan-jangan jurnalnya kagak ada. Motif konsumen, oke. Yang mana tadi ya? Kita lihat tanggal berdasarkan jam aja sudah. Ini aku ngajarnya pelan-pelan nih, mau nggak mau. Nanti kamu beleng-beleng kalau aku cepat-cepat. Kita buka yang ini. Sebentar. Adakah ke download? Nah, ini. Jurnal Eksis Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Coba lihat di landasan kajian teorinya. Nah, ini kan adalah pengertian akuntansi ya. Nih, menurut Horgen Harrison yang dikutip dalam apa nih? 21. Nah, ini kita ambil, kita narasikan. Oke, Sumarso ini kita copy. Kita pastekan di tempat kita. Pengertian akuntansinya. Nah, ya kan? Halaman 21 sama 21 di sini, kita lihat 21-nya. Rujukannya. Bagaimana di sini lihat daftar pustakanya, adakah dia? Kayaknya jurnalnya kurang greget deh ini. Oke. Tidak ada sumber rujukannya halaman 21.
Oke, coba aku ambil rujukan yang lain. Tapi intinya adalah kita ngambil citasi dikutip dalam apa nih? Ini harus ada 21-nya. Ternyata jurnal yang dibuat ini nggak jelas tuh intinya. Kalau jurnal yang tidak jelas kayak gini, solusinya apa Pak? Kita skip, kita lewatkan. Jadi kita hapus lagi. Walaupun tulisannya dari orang-orang yang kita kenal. Nah, trik yang lain selain jurnal yang kayak gini bermasalah, coba kita cari lagi gini. Mencari dari bagian isi sebuah skripsi, tugas akhir, atau tesis. Kata kuncinya di Google ketik sebentar. Nah, ketik bab 2 pengertian akuntansi. Oke. Nah, cara ini paling cepat, paling mudah, dan paling ringkas daripada yang tadi aku cari-cari. Nah, otomatis sudah ada di sini nih, kita lihat. Nih, bab 2, pengertian akuntansi, langsung gua download. Biar kalian konsentrasi, kalau tidur enggak masalah, yang penting enggak kelihatan sama aku. Nah, di sini klik bab 2, kita buka. Ingat ya, kata kuncinya ya. Nah, ini sudah ada, nah. Nih, menurut American Association, ya kan, akuntansi adalah, ya kan. Nah, ingat, biasanya 2 atau 3 penulis langsung kamu simpulkan sendiri. Itu kalau menyusun sebuah makalah. Ini biar di copy. Klik kanan, copy teks. Ngopinya ini, kalau dia format PDF, kalau kita langsung pastekan di sini, pasti hancur. Oke? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Sebentar. Ini ku cancel. Kita pastekan, ambil aplikasi yang namanya Notepad. Klik Notepad di sini. Ini Notepad ya. Jadi Notepad ini bawaan Windows. Kamu klik kanan, kamu pastekan. Nah, jadinya seperti ini. Pada dasarnya, ketika kalian menulis makalah, nih. Ini ku naikkan ke atas. Ini ku naikkan ke atas. Memang capek kayak gini, tapi pada dasarnya inilah kerjaan kalian selama perkuliahan. Beda kalau orang yang kerja, nggak perlu yang kayak gini. Ctrl A, Ctrl X, baru kalian pastekan ke sini. Ya kan? Urusan masalah spasinya, ya kan? Klik kanan, remove space after paragraph, ya kan? Rata kanan kiri, dikasih jarak 6 ketukan. Ini pelajaran Microsoft Office Word. Nah, siapa yang ngajar Word kalian? Yang ngajar pengetik. Aris. Ya, semangat benar Pak Aris ngajar. Oke, aku lanjutkan. Nah, menurut American Association Accounting Association, ya pokoknya association yang bahasa asing lu miringkan aja. Ya kan? Jadi yang berbahasa asing kita merengkan. Nah, menurut yang seperti inilah, tapi dari 2 kutipan di atas penulis menyimpulkan bahwa, nah, penulis mengambil kesimpulan. Nah, ada yang namanya sistem plagiasi. Jadi supaya kita nggak plagiasi, nggak sepenuhnya copy paste dari internet, jadi ada beberapa hal kalian merubah ulang, narasikan di sini. Akuntansi merupakan sebuah proses identifikasi. Ya kan? Transaksi, ya kan? Pengukuran dan mengolah data untuk jadikan laporan. Ini menurutmu sendiri. Jadi kenapa aku bilang membiasakan menulis menurutmu sendiri? Supaya kemampuan kalian berpikir, kemampuan kalian ini mahasiswa. Mahasiswa tuh harus pintar ngomong, pintar merangkai kata-kata, pintar melogikakan sesuatu. Ya kan, kalian lihat di TV-TV itu mahasiswa pintar ngomong, tapi nah kalian apalagi anak Poltek harus pintar menjelaskan, menguraikan cerita. Jangan pakai chat-chat aja mesra sama orang kan. Transaksi. Gimana tulisan transaksi? Saksi. Nah, sebentar. Nah, setelah ini didapat, kita kan perlu yang namanya cari daftar pustakanya ya, sumber rujukannya ya. Nah, kita cari nih, Lantip nih siapa yang nulis? Lantip, pokoknya Lantip yang ada hubungannya dengan akuntansi.
biasanya cara singkatnya adalah kalau kita dapat jurnal yang full kayak jurnal yang ini, biasanya di bagian daftar isi itu ada siapa yang menulis, lantip, apa segala. Nah, ini tadi yang halaman 21 tadi nah ini menurut Sinaga akuntansi dasar. Nah, ternyata paling bawah ternyata dia tadi ya. Kenapa kita hapus? Nah, ini wajib kita masukkan. Nah, coba kita cari yang lantip. Kalau yang tadi lantip itu tidak ada, daftar pustaka kontrol V lantip. Adakah bukunya? Kita lihat. Ternyata lantip itu judulnya Susilowati Lantip 2016, Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, cetakan pertama Yogyakarta. Nah, gitu namanya. Namanya Susilowati Lantip Susilowati. Oke, tuh. Kemudian apalagi di sini? Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang. Cuman di sini bukunya buku yang mana harus kita pastikan. Tapi kalau orang kepepet biasanya pakai cara yang berdosa. Mau mereka main copy kayak gini nih. Nah, copy kayak gini kan, baru dipastekan kayak gini daftar pustakanya. Tapi diurutkan nanti sesuai abjad. Nah, cuman yang jadi permasalahan, ini dicek dulu bukunya di Google Book. Betul nggak narasinya ini Lantip 2016 ini, ya kan? Ibaratnya ada nggak pengertian ini di bukunya ini, ya kan? Ini ceknya di Google Book. Oke, coba sekali lagi ya, kita cari Yusuf ya. Yusuf ini kalau nggak salah buku Haryono Yusuf, dasar-dasar akuntansi. Kalau pengertian ini, kita daftar pustaka Yusuf 2011. Nah, ini dia. Langsung to the point, dapat nih. Ini kita copy. STI YKPN, Sekolah Tinggi. Nah, ini kita copy. Baru kita pastekan ke sini sumber rujukannya. Kalau ini pasti sudah, karena saya baca bukunya. Oke, sampai di sini bisa ngikutin nggak cara mengutipnya? Bisa? Bisa, Pak. Coba. Jangan bingung-bingung kamu. Kayak ini sudah mulai ngantuk-ngantuk ya Mutia sama apa nih? Alapka. Sudah ngantuk kulihat mereka. Oke. Oke, ini ku lanjutkan. Yang jelas, yang pengen ku sampaikan di sini adalah betapa pentingnya menulis makalah yang harus ada sumber rujukannya seperti ini. Ya kan, bahkan beberapa tulisan-tulisan itu menyediakan halaman bukunya halaman berapa. Coba kita lihat lagi di sini. Kita coba tes lagi pengertian sistem akuntansi. Oke. Bab 2 pengertian sistem akuntansi. Nih, menurut Mulyadi 2013-5, sistem adalah suatu jaringan pengertian sistem. Kita coba download ya. Klik kanan, buka new tab. Nah, karena aku punya aplikasi IDM, jadi enak. Cuman sebentar, IDM-nya mauku itu setelah download itu langsung muncul opsi. Simpan, gimana setelah menyimpan? Perlihatkan dialog selesai menyimpan. Oke, coba kita download. Nah, nggak mau juga perlihat dialognya. Sudahlah. Intinya kita buka. Nih, pengertian sistem. Nah, sebenarnya yang paling tepat adalah ada bukunya, halaman keberapa, bukunya apa, halaman keberapa, ya kan? Bukunya apa, halaman keberapa, baru disimpulkan. Ini paling pas nih. Nah, ini coba kita salin. Kita salin, bosku. Kita blok. Ctrl C pakai keyboard, pindahkan dulu ke notepad. Nah, ini nih yang bikin beleng-beleng nih. Nah, mau nggak mau kita baikin seperti ini. Tahu aja kan kalian artinya beleng-beleng? Tahu, Pak. Oh, berarti banyak orang Bugisnya. Oke, baru kita naikkan. Nah, ini dia kenapa aku bilang harus pakai notepad. Ini untuk apa ya? Untuk memastikan ini rapi. Nih.
Oke, enter, enter. Memang capek, tapi namanya kuliah mau nggak mau kayak gini. Nanti kalau sudah kerja nggak kayak gini kok kamu. Ngerjain tugas kerjaan aja. Dapat duit lagi, ya kan? Kalau ini bayar lagi, capek lagi belajar. Disuruh-suruh lagi, maka kamu yang bayar. Oke, Ctrl A, Ctrl X. Kemudian pengertian sistem tadi kita pindahkan di sini. Ctrl P. Nah, ini dia. Ya kan? Kita cari lagi rujukannya. Mulyadi ini bukunya buku apa? Kita blok. Masih ingat tadi rumusnya? Copy. Mulyadi ini judul bukunya Pengantar Akuntansi kalau nggak salah. Nah, kata kuncinya adalah daftar pustaka Ctrl P Mulyadi 2013. Nih, sistem akuntansi edisi ketiga, cetakan keempat. Nah, semuanya sama kan ngarahkan, jangan Mulyadi sistem apa kimia dasar. Nah, betul-betul nggak nyambung hidupmu. Nah, cuman yang di sini yang pengen ku sampaikan adalah bagaimana kalian bisa saling cross-check. Paling bagus kalau di zaman saya kuliah dulu, kami ke perpustakaan daerah, nah, sambil ngetik di situ di perpusda. Jadi buka buku di perpusda ngetik, buka buku ngetik. Cuman yang jadi permasalahan adalah sekarang sudah zamannya online, makanya aku ajarkan menggunakan teknik buka dulu Google Book sebagai pengganti di perpustakaan daerah ya. Kalau nggak ada, baru solusinya kalian ke perpustakaan. Tapi ada lagi yang cara cepat menggunakan seperti ini. Kalau tugasnya mepet, karena setiap minggu kalian pasti banyak tugas tuh dari dosen-dosen, apalagi makalah-makalah. Nah, yang jadi permasalahannya kayak mana menyempatkan waktu. Sementara lagi zaman COVID, ya begini aja solusi yang bisa ku kasih ke kalian. Oke, aku lanjutkan lagi. Kita copy. Nah, kita copy Salemba 4 Jakarta. Baru kopikan juga ke sini. Pastekan aja dulu, Pak, ya kan? Nah, buku apa lagi di sini yang belum kita cari? Jogianto. Jogianto. Ini orang Jawa nih, ada toknya. Ctrl P. Analisis dan desain sistem informasi, sistem teknologi informasi, analisis dan desain, ya kan? Karena tadi pengertian sistem, Jogianto ini analisis dan desain. Nanti untuk sementara tahan dulu, kita pindahkan ke sini dulu. Intinya ini harus dicek bukunya, ada apa enggak, sesuai enggak diisi yang ditulis. Nah, oke. Lanjut lagi, terakhir, pengertian siapa tadi? Romnet dan Steambot. Nah, ini sistem informasi kalau nggak salah bukunya. Kita buka. Romnet dan Paul Steambot, sistem informasi akuntansi, edisi 9 2006. Sebenarnya ini buku bahasa apa ya? Bahasa asing. Kita copy. Pindahkan ke sini. Oke. Nah, pada dasarnya sampai di sini bisa ngikuti kah? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa ya, ngikuti ya. Intinya, dan ini sebenarnya harus berurutan nih. Ini harus berurutan sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya daftar pustaka jangan dulu sebenarnya dipindahkan ke Word, pindahkan ke Excel di sini. Jadi kalian memanfaatkan semua aplikasi Excel, Word, Notepad dalam rangka membuat sebuah makalah. Begitulah pekerjaan seorang mahasiswa yang benar-benar merasakan hidup mahasiswa. Ctrl P, ya kan? Nah, terus ini kita data, kita urutkan berdasarkan abjad dari ini. Setelah ini diurutkan, baru kita copy, pindahkan ke Notepad lagi, Ctrl V, baru kita Ctrl A, baru kita Ctrl X atau nge-cut, baru yang sebenarnya bisa dipastekan ke sini. Nah, begini lebih rapi, Pak Le. Nah, baru kita remove space after paragraph karena bawaan Windows, kemudian kasih gini. Ciri khas daftar pustaka adalah
seperti ini, kemudian dikasih spasi, 1,5 spasi. Nah, begini ceritanya. Oke, jadi daftar pustaka itu harus berurutan seperti ini. Bisa ngikutin? Bisa memahamin? Bisa, Pak. Intinya adalah, intinya adalah materi yang kusampaikan ini adalah memanfaatkan fasilitas Google dalam rangka memaksimalkan pekerjaan-pekerjaan kalian dalam membuat sebuah karya-karya ilmiah. Kenapa karya itu dikarenakan ilmiah? Ada rujukannya. Nih, kalau kamu sadar tidak sadar, semua dosen kita di sini wajib setiap 6 bulan sekali bikin penelitian. Tuh, setiap 6 bulan sekali ini. Harus bikin seperti ini. Harus download dia. Nah, setiap dosen. Nah, kalian sebenarnya mahasiswa juga diharapkan juga ini. Sebentar, coba aku download dulu. Pak Marwanto bikin tulisan apa? Oke, kita buka. Nah, Pak Marwanto, Pak Parindika, dosen pemrograman kalian bikin penelitian judulnya perencanaan laba. Nah, yang kayak gini-gini nih ibaratnya yang kalau saya bilang kalian harus mulai ke depannya memaksakan diri membaca tulisan-tulisan seperti ini. Tuh. Memaksakan diri mau tidak mau ke depannya. Supaya apa? Supaya insting kalian di dunia akuntansi lebih tajam. Oke, biar kamu tidak beleng-beleng, kucukupkan dulu. Jadi intinya adalah karya ilmiah itu ya begitu, harus ada sumber rujukannya dan tahapan mengambil datanya begitu. Bukan cuman kumpul makalah, download dari internet, copy paste kumpul. Nah, yang diharapkan di sini kalian jangan seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena kalian seorang mahasiswa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Aku biasanya lewat 40 menit, enggak mau lagi aku karena kalian nggak kuat biasanya konsen kalau online. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi intinya akademisi kalian di semester 1 ini harus basic kalian harus benar-benar membiasakan karena berbeda sudah antara dunia SMA dengan dunia perkuliahan termasuk cara membuat makalah-makalahnya. Jadi kalau nggak ada sampai di sini dulu perkuliahanku ya. Nanti kira-kira mitesnya seperti ini, kalian buat makalah sesuai dengan ini, cara mengutipnya, cara mengambil rujukannya seperti itu. Termasuk apa itu pengertian komputer. Jadi bukan lagi komputer adalah, tapi menurut buku ini, menurut si ini, di karangan ini, halaman ini, komputer adalah ini. Nah, sumber rujukannya apa? Kayak gitu yang kami inginkan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku akhiri perkuliahan dulu. Oke, jangan lupa absensi kalian. Oh ya, aku ngasih satu soal dulu. Aku mau ngasih kuis malam ini. Nanti di classroom kalian coba jawabnya. Aku kasih linknya. Siap ya? Halo? Kenapa sepi nih? Deadline-nya kapan, Pak? Iya, Pak. Paling lambat kira-kira sampai besok. Aku kasih kalian untuk ngetes apa yang aku sampaikan malam ini. Coba cari pengertian komputer menurut 5 orang ahli. Kalian nanti dimasukkan di classroom, kalian tulis tangan, kalian foto. Di tulis tangan itu ada daftar rujukannya, kalian ngambil dari mana. Bisa kan? Siap, bisa, Pak. Nanti langsung ku kasih ininya, link jawaban kuis, ku kasih waktu 1 hari. Biar kalian ada kesibukan, terus merespon apa yang ku sampaikan malam ini. Ya dah, kalau kayak gitu. Pak, mau bertanya, Pak? Ya, silahkan. Daftar perpusnya dibuat juga? Ya, tulis aja sumbernya, kan 5 rujukan aja. Manfaatkan Google.
Nanti kamu Daftar perpusnya nggak usah berarti. ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ada lagi yang tanya? Mau tanya Pak, tulis tangan Kak Pak? Terserah kamu mau tulis tangan apa atau enggak. Intinya nanti bagusnya sih tulis tangan, jadi ketahuan biar kamu enggak copy paste ya. Tulis tangan aja deh. Nanti dipoto pakai HP kan, jadikan PDF dikumpul. Oke, siapa lagi? Nggak ada, aku akhiri perkuliahan kita, biar kamu lanjut cari-cari dulu kerjaan. Kalau bisa langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda, biar kamu nggak ada beban hidup. Oke, kalau nggak ada, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.